Gizi yang baik akan sejalan dengan kesehatan yang baik. Status gizi merupakan hasil akhir dari berbagai faktor yang dapat saling terkait satu sama lain. Memahami bagaimana terjadinya masalah gizi seharusnya menjadi dasar dalam menetapkan strategi pencegahan dan penanggulangannya. Status gizi secara langsung dipengaruhi oleh dua hal, yaitu kecukupan asupan gizi dalam memenuhi kebutuhan tubuh dan status infeksi seseorang yang saling berpengaruh, sehingga memperbaiki salah satunya tidak akan memperbaiki keadaan yang lainnya. Kurangnya asupan zat gizi akan menyebabkan seseorang mengalami defisit dalam memenuhi kebutuhan tubuhnya, dan salah satu konsekuensinya adalah menjadi rentan terhadap serangan penyakit infeksi. Sementara itu, seseorang yang menderita penyakit infeksi biasanya mengalami penurunan nafsu makan, sehingga asupan gizinya juga berkurang. Kemajuan teknologi pangan yang diiringi dengan kemajuan yang pesat dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi telah menggiring masyarakat untuk mengonsumsi berbagai makanan instan secara tidak proporsional. Masalah dengan konsumsi makanan jadi atau setengah jadi yang diawetkan antara lain jumlah energi total, zat-zat gizi tertentu yang berlebihan atau tidak proporsional, kandungan zat aditif yang tidak hanya satu jenis bisa lebih dalam satu jenis makanan tertentu. Akhir-akhir ini diketahui bahwa perkembangan ilmu dalam bidang pangan dan gizi sangatlah pesat, baik yang berdampak positif maupun negatif terhadap status gizi dan kesehatan masyarakat. Berbagai temuan telah semakin mengokohkan peran gizi sebagai pencegah berbagai penyakit, antara lain peran asam lemak omega 3 dan 6, serta antioksidan dan berbagai senyawa fitokimia atau bahan organik sekunder dari tanaman pangan. Prinsip slogan Nutrition Guide for Balanced Diet, yaitu konsumsi makanan sehari-hari harus mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah atau porsi yang sesuai dengan kebutuhan setiap orang atau kelompok umur. Konsumsi makanan dengan pola ini harus memperhatikan 4 prinsip dasar, yaitu keanekaragaman pangan, aktivitas fisik yang teratur dan terukur, kebersihan diri dan lingkungan yang terjaga, serta pantau atau pertahankan berat badan selalu ideal. Permasalahan gizi utama di Indonesia adalah gizi buruk atau undernutrisi. Menurut WHO, permasalahan undernutrisi termasuk wasting, stunting, dan gizi buruk. Di Indonesia, 41,9% anak usia sekolah 5-12 tahun mengalami gizi buruk. Permasalahan gizi lain yang mulai timbul di Indonesia adalah gizi berlebih atau overweight dan obesitas. Menurut Riskesdas, prevalensi anak gemuk pada usia 5-12 tahun di Indonesia mencapai 18,8%. Oleh karena itu, permasalahan gizi di Indonesia memerlukan penanganan yang tepat. Gizi seimbang meliputi yang pertama, syukuri dan nikmati aneka ragam makanan. Yang kedua, banyak makan sayuran dan cukup buah-buahan. Yang ketiga, biasakan mengonsumsi lauk pauk yang mengandung protein tinggi. Yang keempat, biasakan mengonsumsi aneka ragam makanan pokok. Yang kelima, batasi konsumsi makanan pangan manis, asin, dan berlemak. Dalam sehari, konsumsi gula 50 gram atau 4 sendok makan. Natrium atau garam 2000 mg atau sekitar 1 sendok teh. Lemak atau minyak 67 gram sekitar 5 sendok makan. Yang keenam, biasakan sarapan. Yang ketujuh, biasakan minum air putih cukup dan aman sekitar 8 gelas sehari. Yang kedelapan, biasakan membaca label pada kemasan pangan. Yang kesembilan, cuci tangan pakai sabun dengan air bersih mengalir. Yang ke-10, lakukan aktivitas fisik yang cukup dan pertahankan berat badan normal. Dampak dari gizi yang tidak seimbang adalah timbulnya penyakit tidak menular atau PTM, yang merupakan penyebab sebagian besar kematian pada lansia. Ketidaksesuaian konsumsi makanan dengan kebutuhan gizi yang direkomendasikan dapat meningkatkan resiko berbagai penyakit degeneratif, yaitu penyakit-penyakit kardiovaskular, cerebrovaskular, diabetes, osteoporosis, dan kanker. Salah satu cara mengatasi permasalahan gizi dapat dilakukan melalui perbaikan gizi yang dimulai dari masa kehamilan, bayi dan anak balita, prasekolah, anak usia sekolah dasar, remaja dan dewasa, sampai usia lanjut.